فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. 100 pantun yang berisi tentang as-sirah an-nabawiyah secara ringkas dan juga berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kita lihat yang berikutnya, disimak baik-baik. Sekarang kita akan menyebutkan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif asbahullah wa wulduhu minha khala Ibrahim. Fal awwal qasimu hazat takrim. Dan anak-anaknya diantaranya, maksudnya diantaranya dari Khadijah bint Khuwailid, khala Ibrahim, kecuali siapa? Ibrahim. Anak Ibrahim dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Fal awwalul qasimu hazat takrim. Maka anak yang pertama adalah Qasim. Yang mana beliau meraih takrim, kemuliaan. Karena Al-Qasim ini meninggal di usia kecilnya. Saya paham ya? Na'am barakallahu fiik. Na'am. Kita lihat. Wa wulduhu jam'u walad. Wuldun jamak dari walad. Misal na'am usdun jamak dari asad. Jadi asadun jamaknya bisa usudun, bisa usdun. Asadun singa jamaknya usudun. Usdun juga bisa. Paham? Naam. Yutlaqu 'ala adz-dzukur wal inas, digunakan untuk yang jantan dan betina. Itu kalau untuk singa tadi. Tapi kalau untuk manusia apa? Laki-laki dan perempuan. Ini istilah bahasa Indonesia, tapi pastikan meletakkan pada tempatnya. Kalau hewan jangan dibilang hewan laki-laki, hewan perempuan. Tapi jantan dan betina. Tadi anak lihat ada kucing perempuan. Kucing perempuan gimana? Tadi anak lihat ada sapi laki-laki. Sapi jantan, sapi betina. Kucing jantan, kucing betina. Jangan terbalik juga. Tadi ada di sana itu ada apa? Ada laki-laki jantan misalkan. Jangan campur-campur juga. Kalau manusia laki-laki perempuan, kalau hewan jantan betina. Ini cuma sekedar ungkapan saja. Kalau antum paham bahasa Indonesia biasanya agak kurang tepat kalau dibilang hewan kok laki-laki perempuan. Tepat enggak kira-kira? Tepat enggak kira-kira? Enggak tepat. Kalau hewan jantan betina kalau hewan. Kalau manusia laki-laki perempuan. Kita lihat sini. Na'am yutlaqu 'ala dzukuri wal inas. Walad ini, anak ini, wuldun ini mencakup apa? Na'am dzukur wal inas, laki-laki dan perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Diperhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala wasiat kepada kalian semuanya, pada anak-anak kalian. Wasiat apa ini maksudnya? Pembagian warisan, tarikah. Jadi at-tarikah itu sama al-warasah sama. Al-warasah itu warisan, tarikah itu harta peninggalan si mayit. Paham ya? Bedakan dengan hibah. Kalau hibah itu pemberian dari orang tua kepada anaknya sebelum orang tuanya meninggal. Itu hibah. Dibagi rata pun boleh. Tapi kalau warisan, tarikah, itu harus dibagi sesuai dengan undang-undang syariat. Paham ya? Kita lihat ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada anak-anak kalian jatah anak laki-laki itu seperti apa? 2 kali lipatnya jatah anak perempuan. Kalau anak perempuan itu dapatnya 4, laki-laki dapat 8 itu. Paham ya, 2 kali lipatnya. Paham? Bisa dipahami ya? Itu jatah warisan seperti itu memang. Enggak boleh bilang enggak adil. Masa enggak dibagi rata? Kalau warisan enggak seperti itu. Kalau warisan dibagi sesuai syariat. Bisa dipahami ya? Makanya jangan sampai bingung. Kalau hibah mau dibagi rata boleh karena orang tuanya masih hidup. Tapi kalau warisan ini biasanya kan udah meninggal gitu loh. Dan memang seperti itu. Harta yang dibagi setelah meninggalnya orang tua atau orang yang meninggalkan warisan namanya tarikah. Paham ya?
Syahidnya mana? Auladikum. Mencakup laki-laki dan perempuan. Minha ay Khadijah radhiyallahu anha. Khala Ibrahim ay ada Ibrahim fa ummuhu Mariyah al-Qibtiyah. Masyaallah dijelaskan ini. Kecuali Ibrahim, semua anak-anaknya Rasulullah SAW dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid, kecuali Ibrahim. Nah, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sangatlah sedih. Rasulullah SAW waktu sedih waktu itu ketika meninggalnya Ibrahim. Mafhum? Dan ibunya adalah Maria al-Qibtiyah. Seorang budak wanita yang waktu itu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Maria al-Qibtiyah. Faham ya? Lahirlah anak namanya Ibrahim. Mafhum? Naam. Fal awwalul qasimu ay awwaluhum al-qasim. Awal dari mereka ini anak-anak ini yang pertama kali adalah Qasim. Walihada yukanna bihi. Oleh karena ini beliau dikasih kunyah dengannya alaihi salatu wassalam. Likaunhi awal auladih, dikarenakan Al-Qasim adalah anaknya yang pertama. Nah, ini para ulama juga berdalilkan bahwasanya kalau memberikan kunyah itu, walaupun boleh yang lainnya ya, itu alangkah baiknya kalau yang jadikan kunyah tersebut adalah anak pertamanya. Abu Abdullah, anak pertamanya Abdullah itu loh. Abu Abdurrahman, anak pertamanya Abdurrahman. Walaupun boleh juga berkunyah tanpa anak pun boleh juga. Iya kan, banyak kan para sahabat yang kunyahnya ada tapi anaknya enggak ada namanya di situ. Abu Bakar. Ada anaknya namanya Bakar? Ada enggak kira-kira? Ada anaknya Bakar, enggak ada juga kan? Nah, kemudian Abu Hurairah. Ada anaknya Abu Hurairah? Enggak ada juga. Cuman pada asalnya kalau kunyah itu biasanya menggunakan nama anak yang pertama kali. Paham? Tapi enggak harus loh ya. Nah, enggak harus, tapi Rasulullah SAW waktu itu kunyahnya Abul Qasim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Nam tasammu bismi." Paham ya? Nah, berilah nama kalian dengan namaku dan jangan berkunyah dan kunyahku. Paham ya? Itu para ulama sedang pendapat sampai kapan? Ternyata pendapatnya kuat itu ketika beliau masih hidup. Dia enggak menyamai nama dan kunyahnya. Nama Muhammad boleh, kunyah Abul Qasim jangan ketika masih hidup. Paham ya? Nah, setelah beliau meninggal dunia, kembali ke hukum asal bebas. Karena enggak ada lagi yang menyamai. Bisa dipahami? Nah, Abul Qasim silakan. Faham? Naam. Adapun ketika beliau masih hidup, waktu itu para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya kenapa kalau enggak diperbolehkan, khawatir ada tersamarkan menyamai gitu loh. Abul Qasim Muhammad. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kunyah yang lain enggak masalah, Abu Abdullah Muhammad misalkan. Tapi setelah beliau meninggal dunia, bebas. Itu pendapat yang kuat. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah. Kita lihat sini barakallahu fiik. Hadza takrim, hadza syai' yahuzuhu hauzan. Makna hadza at-takrim itu maksudnya meraih. Hadza syai' yaitu meraih sesuatu, yahuzuhu hauzan, ketika dimeraih dengan peraihan. Idza jama'ahu, dia mengumpulkan semua, jam'at takrim, mengumpulkan kemuliaan situ. Al-Qasim. Mafhum? Naam. Qala al-mu'allif asbahullah wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah. Wa Ummu Kulsumin lahunna khatimah. Kok tanwin ya? Darurah syi'riyah. Aslinya enggak boleh Zainabun, ya kan? Tapi kalau pantun itu enggak usah nanya sudah. Di Mutamimah nanti kalau tidak salah disebutkan juga. Nah, di sana ada faktor-faktor yang membuat ismul ladzi yang sharif jadi munsharif. Di antaranya darurah syi'riyah. Isim-isim yang enggak boleh tanwin jadi tanwin. Di antaranya apa? Darurah syi'riyah. Karena darurat. Daruratnya apa? Karena pantun mencocokkan itu loh. Alurnya dan lantunannya biar cocok. Coba. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah. Zainabun Ruqayyatun. Aslinya boleh aslinya? Enggak boleh. Di sini kenapa boleh? Jawabannya darurah syi'riyah namanya. Paham ya? Nah. Yang berikutnya Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Wa Ummu Kulsum lahunna khatimah. Maka Ummu Kulsum inilah yang menutupi mereka. Maksudnya penutup anak-anak Rasulullah SAW yang paling kecil Ummu Kulsum ini. Paham ya? Kalau bahasa Jawanya itu kalau pertama namanya apa? Barep. Kalau terakhir namanya bungsu ya. Yang itu ya biasanya. Nah, bungsu terakhir. Ummu Kulsum ini. Nah, Ummu Kulsum ini istrinya siapa Ummu Kulsum ini? Istrinya siapa Ummu Kulsum ini?
Eh? Istrinya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu lagi siapa? Istri beliau yang beliau sempat digelari Dzun-Nurain. Ummu Kulsum, istrinya Utsman bin Affan, benar. Satu lagi? Kan Utsman bin Affan digelari Dzun-Nurain kan? Orang yang memiliki dua cahaya kan? Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, haula arba' banatin lin Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka memiliki 4 putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Wa jami'uhunna adraknal Islam fa aslamna wa hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini menjumpai keislaman dan masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Mafhum? Rawa Ibnu Sa'ad fi Tabaqat bisanadihi an Ibnu Abbas qala kana awwal man wulida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah qabla nubuwah Al-Qasim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dahulu pertama kali yang dilahirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Mekah sebelum kenabian Al-Qasim. Al-Qasim. Paham ya? Nah, qabla nubuwah. Mafhum? Al-Qasim. Wa bihi kana yukanna, dan dengannya lah beliau dikasih kunyah. Summa wulidalahu Zainab, kemudian dilahirkan pada setelah itu Zainab. Summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah. Summa Fatimah, kemudian Fatimah. Summa Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum. Summa wulidalahu fil Islam Abdullah. Kemudian dilahirkan, nah barakallahu fiik, untuk beliau alaihi wasallam, nah ketika datang Islam Abdullah, fasummiya at-Thayyib wat-Tahir. Nama Abdullah ini dinamai dengan at-Thayyib at-Tahir. Wa ummuhum jami'an Khadijah bintu Khuwailid, dan ibunya mereka semua yang Khadijah bintu Khuwailid. Wa Ummu Kulsum lahunna khatimah, dan Ummu Kulsum penutup mereka. Ai annaha asghar banatin Nabi sallallahu wasallam alaihi. Maksudnya Ummu Kulsum itu adalah apa? Adalah putri Rasulullah yang paling kecilnya. Jadi yang paling kecil, yang bungsunya apa? Ummu Kulsum. Mafhum? Naam. Ala khilafin bain ahli ilm fi dzalik, bersamaan dengan adanya perselisihan di antara ahli ilm. Qala Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab. Isti'ab itu bagus sekali. Isti'ab itu barakallahu fi mengenai keadaan para sahabat juga. Paham ya? Naam. Wal ikhtilaf as-sughra min banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirun, dan perselisihan mengenai yang paling kecil dari putri Rasulullah SAW itu banyak. Wal ikhtilaf fi akbarihunna syudzuz, dan perselisihan mengenai yang paling besarnya siapa? Itu kalau diperselisihkan itu syudzuz, ganjil perselisihannya. Was sahih anna akbaruhunna Zainab. Yang sahih baratnya, yang paling besarnya di antara mereka-mereka ini adalah Zainab. Paham ya? Ini yang perempuan maksudnya ya. Naam. Wa qala Ibnu Hajar fil Fathul Bari, wal muttafaq alaihi min auladihi minha Al-Qasim. Dan yang sepakati dari anak-anak beliau di antara Al-Qasim, sepakat para ulama. Al-Qasim bihi kana yukanna, maka dengannya beliau diberi kunyah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah. Mata saghiran qabla al-mab'ats atau ba'dah. Yang mana Al-Qasim ini mati dalam keadaan masih kecil. Sebelum beliau diutus menjadi nabi. Atau ba'dah, atau bahkan setelahnya. Ragu berarti ya perawinya ya, yang mulia. Wa banatul arba', dan anak-anak perempuannya, putrinya ada 4. Zainab, summa Ruqayyah, summa Ummu Kulsum, summa Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, summa Fatimah. Wa qila kanat Ummu Kulsum asghar min Fatimah. Ada yang mengatakan bahwasanya Ummu Kulsum lebih kecil daripada Fatimah. Berarti kesimpulannya kalau kita lihat di sini yang masyhur, yang ma'ruf, Ummu Kulsum itu yang bungsunya. Paham? Naam. Yang terakhir, wa tahiru tayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi. Wa tahir, dan yang suci, at-tayyib yang bagus, Abdullah. Ini gelarnya putra Rasulullah Abdullah, at-tayyib, at-tahir. Wa qila, ada yang mengatakan juga kullu ismin li fardin zahi. Nah, masing-masing nama untuk apa? Untuk per individu. Jadi at-tahir juga nama, at-tayyib juga nama, Abdullah juga nama, itu loh. Paham ya? Walaupun nanti kita lihat.
Ay anna at-tahir wa at-thayyib laqaban li Abdullah. Ini yang benar ya, bahwasanya at-thayyib sama at-tahir itu laqab gelar untuk Abdullah. Berarti satu orang gitu loh. Walaysa ibnaini akharain Nabi alaihi wasallam, bukan dua anak, dua putra Rasulullah SAW yang lain, bukan. Faham? Nah, jadi Abdullah gelarnya apa tadi? Gelarnya at-tahir at-thayyib. Naam. Wa qila qul ismun li fardin wa hadha qaulun akhar. Ini pendapat yang lain. Hakahu ala wajh tad'if. Dihikayatkan, dikisahkan tapi dalam bentuk apa? Lemah. Paham ya? Wa huwa anna hadhil asma' li salatu afrad. 3 nama ini untuk 3 orang. Abdullah sendiri, at-tahir sendiri, at-thayyib sendiri. Tapi lemah. Wa ala hadzal qaul yakunu abna'udz dzukur minha arba'ah. Berdasarkan pendapat yang lemah ini berarti apa? Anak laki-lakinya 4. Iya kan? Al-Qasim, Abdullah, At-Tahir, At-Thayyib. Tapi lemah. At-Tahir, At-Thayyib gelar untuk Abdullah itu yang benar. Mafhum insyaallah? Zahi ay jamilul musyrik. Jamilun musyrikun. Makaf. Paham ya? Maksudnya na barakallahu fik, indah, ganteng dan na barakallahu fik bercahaya. Mafhum? Wallahu a'lam bissawab. Yang kita ambil adapun yang berikutnya mengenai kematian beberapa anak beliau alaihi salatu wassalam pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Alhamdulillah.